Selamat siang Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Dengan saya Lutfiana Nafidatul Izzat, kali ini akan memandu acara segmen podcast hari ini. Teman-teman Sobat Cakasana, kali ini kita mendapatkan tamu yang spesial, yaitu Ibu Indiah Nurhayati MPD selaku PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, dengan Bapak Mutadin STMT, dosen Departemen Teknik Komputer ITS. Benar ya Pak? Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Terus dengan yang paling saya sangat sukai yaitu Ibu Iyut Minarni selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paga. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang. Nah, jadi kali ini temanya untuk podcast kali ini itu adalah perkembangan SMA Negeri 1 Paga sebagai penerima Prodistik dan juga Tekno Corner. Jadi, mulai sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Baik, untuk yang pertama mungkin dari Ibu Indiah terlebih dahulu. Menurut Ibu terkait perkembangan SMA Negeri 1 Paga di tengah-tengah SMA Kabupaten Malang ini gimana ya? Ya, saya sangat bangga terhadap SMA Negeri 1 Paga ini karena beberapa waktu telah menorehkan prestasi, bahkan yang terakhir kemarin ya ikut ambil bagian lah di panggung SMA Award tahun 2025. Nah, juga alhamdulillah juga menerima Boskin, bisa untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan prestasi, dan harapan saya nanti di lomba robotik ini nanti juga akan mendapatkan panggung, entah nanti juara 1 ya. Amin. Itu harapan saya. Sangat senang sekali bahwa Ibu bisa memberikan harapan yang besar kepada sekolah kami. Baik, untuk Ibu Iyut pastinya saya ingin memberikan pertanyaan yang sangat saya ingin tanyakan. Gimana nih menurut Ibu perkembangan SMA Negeri 1 Paga dalam 1 tahun ini nih Bu? Oke. Gini Mbak Lutfiah ya. Saya di SMA 1 Paga itu ditugaskan sudah tahun kedua ini ya. Kalau saya ditanya bagaimana perkembangan sekolah saya, bagaimana perkembangan sekolah kita SMA Negeri 1 Paga, pasti saya bilang akan sangat-sangat maju. Karena memang di awal saya masuk ke SMA Negeri 1 Paga ini memang mohon maaf ya, memang dari sisi media sosial itu juga masih belum jalan gitu ya, sehingga kami mencari info saat saya mau masuk, saya sebagai orang luar mau masuk ke SMA Negeri 1 Paga, mencari informasi itu masih sulit waktu itu, sehingga di tahun pertama itu saya memang menggencarkan Pak terkait media sosial, baik itu web, kemudian IG, kemudian podcast ini Bu, kemudian juga saya mengembangkan aplikasi e-kreasi, di mana e-kreasi ini juga untuk sebagai wadah karya siswa, karena selama ini juga sering ditumpuk gitu aja nih di gudang. Jadi kami siapkan aplikasi di sana sehingga semua orang, bahkan ya orang tua gitu ya, itu juga bisa mengakses. Bahkan kami kemarin sempat beberapa lomba, contohnya lomba poster seperti itu kemarin, juga lomba artikel gitu ya, yang diselenggarakan oleh tim KIR kita yang dibina oleh Bapak Yogi, itu juga kemarin diupload di sana, dapat apresiasi juga dari orang tua, dari warga sekitar ya. Nah, kalau sampai sejauh ini perkembangan medsosnya juga sudah sangat luar biasa, teman-teman yang di tim branding pun juga bisa mengisi kegiatan ini dengan sangat-sangat baik, dengan teman-teman yang di jurnalis pun juga semuanya aktif gitu ya. Bahkan kemarin ada beberapa Bu anak-anak kami yang dari jurnalistik ini diterima di sistem informasi Bu di UB insya Allah. Nah, ini juga merupakan prestasi buat kami, sehingga saya merasa tertantang dengan adanya Boskin ini, bagaimana saya bisa lebih memacu anak-anak di bidang teknologi dari sisi yang berbeda. Karena kita juga bekerjasama dengan Prodistik Bu, alhamdulillah ini di tahun kedua. Di tahun pertama kami sudah MOU, saya sudah ada serundingan tentang Prodistik ini, saya langsung kejar Bu, saya melamar ke ITS, alhamdulillah ketemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa di sana. Kami meminang dan alhamdulillah penangan kami diterima Bu, dan juga prosesnya juga luar biasa sulit ya.
apa namanya, kami juga divisitasi, Bu. Kemudian apa namanya, diadakan TOT di sini, terus kami dianggap mampu, trainer dianggap mampu, fasilitas memadai, kami bisa lanjut. Termasuk dengan adanya apa namanya workshop robotik ini, kami juga dibantu pihak Prodistik, kemudian berhasil mendatangkan Bapak narasumber ini yang luar biasa, Bapak Muhtadin ini, untuk membina anak-anak beserta teman-teman dari ITS untuk mengembangkan kemampuan robotik anak-anak, juga termasuk IoT, Bu, karena di sana juga saling apa ya, kalau menurut saya itu saling berkaitan, di mana programming di sana itu benar-benar harus apa ya, harus ditingkatkan lah seperti itu. Saya berharap apa namanya, sekolah SMA Negeri 1 Paga, meskipun kami ada di daerah, tapi tetap anak-anak semangat di kota, bahkan mungkin bisa sampai keluar daerah, itu harapan saya, Ibu. Jadi apa namanya, teknologi atau mungkin kadang yang namanya permata itu kan bisa muncul di daerah tersembunyi ya, itu harapan saya banyak siswa-siswi saya, anak-anak saya yang luar biasa itu bisa muncul nantinya, dan itu bisa dari SMA Negeri 1 Pagar, itu Mbak. Jadi Sobat Cakasana, setelah mendengar hal tersebut, rupanya perkembangan SMA Negeri 1 Pagar dalam 1 tahun ini sangat-sangatlah pesat. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Iyut atas seluruh perjuangannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kemudian untuk mohon izin ya Bapak, untuk Bapak Muhtadin, saya ingin memberikan satu pertanyaan, yaitu bagaimana kesan Bapak terhadap SMA Negeri 1 Pagar sebagai sekolah yang terletak di wilayah termasuknya daerah ya Pak, tapi senantiasa perkembangan teknologinya di era digital bisa sampai saat ini, begitu loh Pak. Baik, saya cerita sedikit tadi itu, saya kira waktu kami diundang ke sini itu SMA Paga itu ya paling selatannya Malang. Karena saya memang pernah main ke pantai Malang Selatan itu. Jalannya sangat-sangat ya rusak dan sulit dan jauh sekali, saya kira jauh sekali. Ternyata kemudian kami lihat peta, ini bukan selatannya Malang, ini Malang Selatan. Ternyata gitu. Bahkan tadi kami sempat diskusi di mobil itu adalah, Pak, ini kok di daerah kok masih semangat untuk ini ya, untuk apa, ikut training robot gitu. Kemudian setelah saya masuk, ternyata memang ya masuk akal, memang dari fasilitas dan lain sebagainya, saya kira itu masuk akal bahwa SMA ini ingin belajar robot dan lain sebagainya. Jadi kesan kami sebenarnya dengan SMA Paga itu, yang pertama sebenarnya kami kira adalah di dekat, yaitu selatannya Malang. Ternyata Malang Selatan, tapi walaupun di daerah ternyata sangat maju juga. Ada podcast dan lain sebagainya, serta semangat yang yang diperlihatkan oleh siswa-siswanya untuk belajar robot dan lain sebagainya. Dan kami tentu dari ITS ketika diajak kerjasama ini sangat senang sebenarnya, karena Prodistik itu adalah program terapan teknologi informasi dan komunikasi di ITS, di mana sebenarnya dia dari pengetahuan yang SMA itu coba dinaikkan sedikit, mungkin nggak sampai di universitas, tapi dinaikkan sedikit agar pengetahuannya itu bisa lebih, dan itu sangat sejalan dengan komitmen ITS untuk juga mengedukasi lingkungan sekitarnya, mengedukasi masyarakat. Jadi kami sangat senang Prodistik bisa kerjasama dengan SMA N1 Paga ini, dan menyambut baik bahwa semangatnya seperti itu. Dan juga saya sendiri sebenarnya di robotika ITS, saya membimbing tim robot dan lain sebagainya, dan ketika diajak oleh Prodistik ini untuk disambungkan dengan SMA N1 Paga, itu saya kira bahwa ini memang tujuan kami harus kami sebarkan pengetahuan itu, dan ternyata dijembatani oleh Prodistik. Jadi menurut saya kerjasama yang sangat bagus, dan kami melihat memang semangatnya sangat bagus sekali di sini.
Terima kasih banyak Bapak atas segala harapannya mungkin yang diberikan kepada SMA Negeri 1 Paga ya. Semoga saja SMA Negeri 1 Paga bisa lebih berkembang dalam bidang IT dan juga teknologi. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan, ini berupa pendapat dari Bapak Ibu masing-masing. Satu pertanyaan yang sama, tapi Bapak bisa memberikan atau Ibu bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi menurut tentang Techno Corner atau ruang kreatif digital yang bentuknya tidak seperti lab komputer biasa karena menjadi tempat kumpulnya anak-anak yang ingin mengembangkan skill digitalnya. Nah, menurut Ibu dan juga Bapak, seberapa penting sih fasilitas Techno Corner dan program Prodistik bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Paga ini? Jadi begitu. Boleh disilakan dari Ibu India. Iya, menurut saya Techno Corner itu sebuah motivator ya. Jadi ketika ada tamu entah murid atau guru dari tempat lain bertamu ke tempat ini ke SMA 1 Paga, pasti gini penasaran, apa sih ini ya gitu. Nah, kemudian dari pertanyaan itu kita bisa tunjukkan bahwa ini loh yang sudah dibangun oleh anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Paga. Nah, jadi kita sudah menunjukkan apa yang sudah kita wujudkan, kita didampingi oleh ITS, kita bisa membuat robot-robot berbagai macam itu. Nah, itu tentu sebuah kemajuan yang luar biasa bagi SMA yang ada di pinggir, itu ya, di pinggir. Jadi kita tidak usah minder, kita tetap harus semangat, jangan sampai kalah dengan siswa-siswi yang ada di kota. Nah, dari situ jadi kita bisa tunjukkanlah dengan adanya pojok teknologi itu ya. Itu kalau di Indonesia kan gitu ya. Nah, dengan adanya pojok teknologi yang tempatnya di sebelah ruang resepsionis itu, saya pikir itu adalah sarana juga motivator untuk teman-teman sekolah lain, mungkin juga tamu-tamu yang datang di tempat ini juga akan menambah motivasi anak-anak SMA Paga sendiri untuk terus mengembangkan keahliannya, bahkan di setiap kompetisi harus tampil untuk mengukur seberapa jauh kemampuan saya dalam hal ini. Nah, makanya saya tadi sudah doakan pada saat nanti ketika tanggal berapa ada lomba nanti? Kalau Prodistik November. November ya, mungkin di bulan depan ada lomba itu, kita bisa tunjukkan bahwa ini loh kemampuan saya sudah sampai di sini. Nah, mudah-mudahan terus berkembang SMA Paga ini menjadi SMA yang menjadi contoh lah di bagian pinggir selatan di Kabupaten Malang. Gitu harapan saya. Terima kasih Ibu atas segala harapannya kepada SMA Negeri 1 Paga. Saya jadi merasa terbebani sejujurnya Bu. Aduh, kok saya tugas ya. Tapi saya sangat berterima kasih Ibu sudah memberikan harapan gitu ya kepada saya sendiri, juga teman-teman ya pastinya. Terus untuk kepada Ibu juga silakan. Kalau Ibu tadi menyampaikan Techno Corner ini untuk motivator ya. Kalau saya membangun Techno Corner ini, tujuan saya yang utama itu di awal itu adalah untuk mengapresiasi hasil karya anak. Jadi gini Mbak, awal itu kan memang kita kan juga ada program double track ya, dan salah satunya kita mengikuti lolos yang dari UNICEF itu yang untuk digital skill ya. Dan kita baru masuk tahun kedua Bu, bahkan di tahun pertama kemarin di bootcamp kemarin yang tahun lalu kita mendapatkan penghargaan best ide. Jadi membuat web, kemudian idenya itu menjadi yang terbaik gitu. Yang sertifikatnya juga dipajang di sana. Nah, untuk tahun ini, untuk bootcamp berikutnya ini ada IoT, ada web, ada 3 kategori ya Bu ya. Nah, ini salah satunya dari IoT yang tadi sudah dihasilkan oleh anak-anak itu tadi. Nah, kemudian Bu, saya merasa seperti ini. Anak-anak ini sudah belajar dengan sangat-sangat luar biasa gitu ya.
sudah menghasilkan suatu produk gitu ya. Sudah belajar program sampai ada yang beli ini sendiri loh Bu, ada beli apa namanya alat sendiri sudah kemarin itu saking pinginnya belajar, enggak berhasil beli lagi, enggak berani coba lagi gitu ya. Saya sampai terenyuh Bu. Nah ini kalau saya biarkan ini saya yang berdosa gitu ya, sehingga ini kudu tak pamerno gitu ya. Nah, ini mau saya taruh di mana gitu ya. Pandari itu keliling saya lihat di mana ini nggak cocok, sana nggak cocok, akhirnya ini harus ditaruh, orang luar tuh harus melihat. Sehingga sampailah saya di ruang TU tadi Mbak ya, itu kan sebetulnya ruang tamu Pak. Ruang tamu yang nantinya saya sulap, ya itu apa namanya, itu menjadi ruang kaca Ibu. Kemudian nanti juga ada pembatasnya di sana, ada kursinya nanti, yang kursi minimalis di sana, sehingga siapapun yang datang bertamu di SMA 1 Paga pasti akan melihat hasil karya anak-anak saya. Mereka pasti akan bangga. Di awal oke lah kita pamerkan dulu, tapi kan dengan apa ditunjukkan kepada pihak lain kan suatu penghargaan. Orang kalau dihargai itu pasti dia akan terpacu untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih hebat lagi, harapan kami seperti itu. Sehingga apa namanya, kemudian ada ide terkait robot. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan digital skill ataupun teknologi ataupun logistik itu pasti akan kita pajang di sana. Gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi itu yang paling utama pastinya sekarang itu membuat teknokorner itu ya Bu pastinya. Jadi ya semoga saja SMA Negeri 1 Paga bisa mendapatkan banyak rezeki sehingga selesainya teknokorner itu bisa lebih cepat ya. Terus untuk Bapak silakan, bagaimana Bapak? Kalau menurut saya teknokorner itu sangat bagus. Sebenarnya ada seperti itu juga di ITS, itu ada namanya Grid Gallery Research dan Inovasi Teknologi. Memang kalau kita misalnya kunjungan itu ke instansi, itu paling jelas adalah apa yang sudah dihasilkan itu apa, itu paling mudah dilihat. Dengan adanya semacam galeri atau teknokorner, itu setidaknya menurut saya ada dua sisi strategis. Yang pertama itu dari ini untuk sekolah itu, untuk memperlihatkan ya, membranding, memperlihatkan bahwa saya sudah membuat ini loh, itu akan sangat bagus untuk nama sekolah. Yang kedua menurut saya dari sisi siswa, ketika ada karya di situ seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa akan bangga. Mungkin untuk siswa yang lain yang belum karyanya belum ada di situ, dia pasti akan termotivasi bahwa kapan saya bisa meletakkan karya di situ. Itu menurut saya dua sisi strategis yang sangat bagus untuk perkembangan sekolah maupun ke siswa. Namun mungkin saya bisa memberi saran bahwa mungkin bisa ditambahkan bahwa sesuatu yang teknologi yang bisa membunyikan itu dalam artian sekarang sudah ditata, sudah bagus, secara look sudah bagus, tapi perlu ditambahkan bahwa kalau orang ke sana kan tidak perlu ada yang menerangkan. Itu mungkin itu bisa ditambahkan. Kalau seperti di ETS itu ada semacam augmented reality, tambah QR code, nanti di scan, nanti akan ada bunyinya. Oh ini apa, dibuat siapa, itu akan sangat bagus karena mungkin di sana kan nggak selalu ada orang yang standby. Jadi kayaknya harus pergi ke sana ya. Monggo silakan Bu. Ya semoga saja SMA Negeri 1 Paga bisa sesuai dengan harapan Bapak, bisa mendapatkan suatu hal yang sama dengan saran Bapak itu tadi. Jadi teman-teman Sobat Cakasana melihat dari saran dan juga harapan dari Ibu Bapak ini, semoga saja SMA Negeri 1 Paga bisa lebih berkembang untuk waktu-waktu setelahnya. Mungkin begitu saja ya Bu, karena memang sudah waktunya udah ada di penghujung acara begitu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih ya atas waktunya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.